anak sekolah minggu, sebelum memulai ibadah sekolah minggunya, Ibu Guru mau berikan dulu info untuk anak-anak sekolah minggu mengenai info SMGT. Yang pertama, ada HDS yang akan dilaksanakan tanggal 19 Juli 2020, tetap via online ya. Nah, terus yang kedua, anak sekolah minggu untuk ibadah HDS-nya nanti diharapkan untuk menggunakan baju yang bertemakan negara Zimbabwe pada saat ibadah tersebut. Ingat, ibadahnya itu tanggal 19 Juli 2020. Nah, nanti minta tolong orang tua untuk mengkreasikannya ya. Terus yang ketiga, anak sekolah minggu tetap ya mengikuti protokol kesehatan, tetap cuci tangan, jangan keluar rumah, tetap di rumah saja, nggak usah keluar kalau nggak perlu. Terus yang terakhir, setelah mengikuti ibadah HDS secara online, nanti untuk orang tua mohon dibantu mengambil foto anak sekolah minggu ya yang menggunakan baju Zimbabwe, dan tolong dikirimkan melalui grup WA orang tua atau guru sekolah minggu yang lainnya. Demikian info SMGT. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini di rumah? Pak Guru yakin semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, pagi hari ini Pak Guru sangat bersyukur karena anak sekolah minggu bisa datang bersama-sama untuk kembali beribadah walaupun kita masih beribadah di rumah. Dan puji Tuhan juga karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk tidur tadi malam dan hari ini bisa bangun kembali dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah. Pak Guru ajak anak sekolah minggu di rumah untuk duduk dengan tenang. Yang masih lari-lari, ayo duduk dengan tenang dulu karena kita mau beribadah. Semua siapkan Alkitabnya ya, siapkan dirinya. Kita mau beribadah untuk Tuhan di pagi hari ini. Nah, kalau semua sudah siap, semuanya Pak Guru ajak untuk bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Semuanya harus nyanyi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua yang menghadap kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang esa, kami puji nama Tuhan yang esa. Oke, semuanya tetap berdiri, semua lipat tangannya. Kita mau berdoa untuk masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami tadi malam Tuhan, menjaga kami dalam istirahat kami semalam, dan di pagi hari ini kami dapat bangun di dalam keadaan yang baru Tuhan, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan, dan di pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan orang tua, kakak, adik, dan juga mungkin ada opa dan oma di rumah Tuhan untuk sama-sama beribadah kepadamu di minggu yang indah ini. Mohon Engkau sertai ibadahnya Tuhan dari awal sampai akhir, dan kami dapat mengikutinya dengan baik, serta juga Pak Guru Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu nantinya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Nah, sebelum kita mulai cerita, Pak Guru mau tanya dulu sama anak sekolah minggu. Ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Pak Guru yakin semuanya masih ingat. Cerita minggu lalu tentang orang Israel yang berperang melawan orang Amalek. Dan apa hasilnya? Wow, orang Israel menang. Ya, orang Israel menang. Puji Tuhan. Itu bukan karena kekuatan mereka yang membuat mereka menang, tapi karena pertolongan Tuhan. Nah, karena pertolongan Tuhan, akhirnya orang Israel menang atas orang Amalek. Nah, setelah mereka berperang melawan orang Amalek, kemudian mereka meneruskan perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Tanah apa itu? Yaitu tanah Kanaan. Nah, akhirnya mereka berjalan kemana? Ke Kanaan bersama dengan pemimpin mereka, yaitu Musa. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, tibalah mereka di satu tempat yang namanya
padang gurun Sinai. Nah, di padang gurun Sinai ini ada sebuah gunung yang sangat tinggi, yang sangat besar, dan gunung itu adalah Gunung Sinai. Nah, akhirnya karena mereka sudah capek, mereka sudah lelah karena terus berjalan karena ini masih jauh tanah Kanaan. Akhirnya Musa bilang kepada mereka, mari kita beristirahat di sini, kita buat kemah. Nanti kalau kita semuanya sudah sehat kembali, baru kita meneruskan perjalanan. Nah, akhirnya semua orang Israel yang ada sekitar 2 juta orang waktu itu, mereka pun memutuskan untuk berkemah di sekitaran Gunung Sinai. Nah, setelah mereka membuat kemah, mereka pun beristirahat. Nah, pada suatu hari ketika mereka sedang beristirahat, Tuhan Allah memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai, anak sekolah minggu. Dia harus mendaki dan di sana nanti Tuhan Allah akan bertemu dengan Musa. Nah, Musa mendengar hal itu dan dia pun langsung bergegas untuk menjumpai Tuhan Allah di atas Gunung Sinai. Dia bangun pagi-pagi, kemudian dia naik ke atas Gunung Sinai dan di atas Gunung Sinai dia bertemu dengan Tuhan Allah. Nah, ketika Musa bertemu dengan Tuhan Allah berpesan kepada Musa, Musa, katakan ini kepada orang Israel ketika nanti kamu kembali ke bawah. Katakan ini, yang pertama, aku Tuhan Allahmu yang sudah mengeluarkan kalian dari tanah Mesir. Aku juga yang membebaskan kalian dari tangan besarnya Firaun, ya, yang sangat jahat waktu itu. Aku juga yang sudah menyeberangkan kalian lewat Laut Teberau waktu itu, ya. Kalian dikejar oleh orang-orang Firaun, tapi kalian selamat, dan itu semua pertolonganku. Aku juga memberi kalian makanan ketika kalian lapar. Aku juga memberikan kalian minum ketika kalian haus. Dan aku juga bahkan kemarin menyelamatkan kalian dari peperangan melawan orang Amalek. Ya, aku selalu ada bersama-sama dengan kalian, aku selalu menjaga kalian, aku selalu mengasihi kalian, dan aku selalu menyertai kalian. Jadi, kalian harus selalu mau menyembahku, kalian harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain, ya, saling menjaga, dan aku pastikan aku akan selalu bersama-sama dengan kalian. Nah, itu pesan Tuhan Allah kepada orang Israel, nanti disampaikan oleh Musa kepada mereka. Nah, setelah mendengar itu, Musa pun turun dan dia menemui orang Israel. Dia mengumpulkan semua orang Israel dan dia di sana menyampaikan semua firman Allah tadi, ya, bahwa mereka harus saling menjaga karena Tuhan Allah sudah menjaga mereka dan menyertai mereka selalu. Nah, mendengar hal itu, orang Israel pun mengatakan, "Ya Tuhan, kami siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami." Nah, mendengar hal itu, Musa senang anak sekolah minggu karena orang Israel mau mengasihi Tuhan, mau menyembah Tuhan saja, ya, yang sudah menjaga dan menyertai mereka. Nah, setelah mendengar hal itu juga Tuhan sangat bahagia, ya, mendengar bahwa orang Israel mau menyembah Tuhan saja. Nah, setelah itu anak sekolah minggu hari demi hari berlanjut. Nah, Tuhan Allah kembali memanggil Musa untuk naik ke atas gunung karena Tuhan Allah akan memberikan 10 perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Nah, akhirnya Musa pun naik ke atas gunung kembali. Di sana dia menemui Tuhan Allah, ya. Nah, di sana Tuhan Allah memberikan 10 perintah yang akan disampaikan kepada orang-orang Israel. Tapi Tuhan sendiri yang akan menyampaikannya, ya. Musa hanya disuruh untuk menyiapkan orang Israel saja karena Tuhan akan datang menjumpai mereka. Ya, Tuhan berpesan kepada Musa, "Musa, siapkan orang Israel karena aku akan datang menemui mereka langsung lewat gunung ini. Aku akan datang dalam bentuk awan-awan yang sangat banyak dan juga api yang akan datang juga memenuhi gunung ini, tapi pastikan orang Israel tidak mendekat ke gunung ini karena siapapun yang mau naik ke atas gunung ini untuk melihat aku, saya pastikan dia akan mati. Jadi harus menjauh dari gunung ini ketika aku datang dalam bentuk awan-awan." Nah, akhirnya Musa pun menyampaikan hal itu kepada mereka dan mereka harus mempersiapkan diri karena besok Tuhan akan datang di Gunung Sinai. Nah, mendengar hal itu, mereka orang Israel semuanya bersiap karena besok pagi-pagi Tuhan akan datang menyampaikan firman-Nya. Nah, akhirnya keesokan pagi tiba dan Tuhan Allah memang datang dalam bentuk awan yang sangat tebal di sekitaran Gunung Sinai dan juga ada datang api, ya, yang merupakan perwujudan Tuhan waktu itu. Nah, melihat hal itu anak sekolah minggu, orang-orang Israel takut, ya. Wow, Tuhan sangat luar biasa rupanya. Tuhan sangat hebat, Tuhan sangat kuat, ya. Nah, akhirnya Tuhan pun menyampaikan 10 perintah kepada orang Israel waktu itu. Perintah pertama, Tuhan Allah menyampaikan begini kepada orang Israel, hanya ada satu Tuhan Allah
Yang harus kamu sembah yaitu aku, ya. Jadi perintah pertama hanya satu, Tuhan Allah. Yang kedua, jangan pernah menyembah Tuhan yang lain selain aku. Yang ketiga, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan Allah, ya. Yang keempat, hormati hari Sabat. Karena 6 hari engkau sudah bekerja, hari ke-7 engkau harus beristirahat, hormati hari Sabat. Yang kelima, hormati papa dan mamamu, ya, hormati ayah dan ibumu. Yang berikutnya, yang keenam, jangan membunuh orang. Yang ketujuh, harus setia kepada suami dan istri, ya. Yang kedelapan, jangan mencuri, karena mencuri itu jahat. Yang kesembilan, jangan berbohong. Yang kesepuluh, jangan mengambil milik hak orang lain, ya. Jadi jangan mencuri. Nah, itu 10 perintah yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel, ya, dan harus ditaati dan dituruti waktu itu, ya. Nah, mendengar hal itu, orang Israel pun dengan semangat, ya, dengan taat untuk mengikuti perintah Tuhan. Nah, kita juga yang sekolah minggu, kita selalu mendapatkan firman, kita selalu mendapatkan perintah mungkin dari Tuhan lewat firman-Nya, kemudian lewat orang tua dan sebagainya, ya. Kita harus selalu taat kepada mereka sebagai bentuk cinta kasih kita kepada mereka, sebagai bentuk kita menghargai mereka, ya, seperti orang Israel yang menghargai Tuhan, yang selalu menjaga dan mengasihi mereka di dalam segala hal sampai nanti mereka tiba di tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan kita diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dengan judul cerita 10 perintah Tuhan. Amin. Oke, nah sekolah minggu, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas semua berkat-berkatnya yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Nanti persembahannya dimasukkan di dalam amplop, ya. Kemudian amplopnya nanti diserahkan kepada majelis yang ada di dekat-dekat rumah. Nanti majelis yang akan berikan kepada pengurus SMGT. Nah, kita mau nyanyi Emas dan Perak. Emas dan perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Oke, semuanya duduk dengan tenang karena kita akan masuk di dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini di mana kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan, mensyukuri semua berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, sukacita yang selalu Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana Engkau mengasihi orang-orang Israel. Dan kami percaya Tuhan, bukan mereka saja yang Engkau kasihi, tapi kami semua Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu, yaitu anak-anak sekolah minggu dan semua orang yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau juga mengasihi kami, Engkau selalu menjaga kami, dan Engkau selalu menyertai kami di dalam segala hal Tuhan, di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa kepadamu Tuhan, membawa anak-anak sekolah minggu Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam proses pendidikan mereka Tuhan. Mohon Engkau selalu sertai mereka Tuhan, walaupun sekarang mungkin harus bersekolah dari rumah Tuhan, tapi kami percaya dimanapun kami berada, apapun kondisi kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan, dan selalu menyertai dan menjaga kami Tuhan Yesus. Tuhan, sertai anak sekolah minggu-Mu agar menjadi anak-anak yang selalu setia dan selalu taat, dan menjadi kebanggaan bagi keluarga dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, juga kami berdoa untuk orang tua, buat kakak juga, buat adik,
Buat opa dan oma di rumah, Tuhan juga selalu jaga dan sertai mereka dalam segala pekerjaan dan aktivitasnya Tuhan. Selalu sertai mereka dan jaga mereka Tuhan dengan kuasa tangan besar dan ajaib-Mu di saat-saat ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami dan selalu menjaga kami Tuhan di dalam segala kondisi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia sampai di jajaran-jajarannya Tuhan, pemerintahan, selalu sertai mereka Tuhan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik di dalam menghadapi pandemik ini Tuhan, dan hingga waktunya tiba kami dapat lepas dan menjalankan aktivitas kami kembali dengan normal Tuhan seperti sedia kala. Dan kami juga sudah rindu Tuhan untuk kembali beribadah di gereja bersama-sama dengan teman-teman yang lain Tuhan. Mohon Engkau sertai agar itu dapat segera terjadi Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkau yang mampu melakukannya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu di Jemaat Penyil Perumnas. Selalu sertai mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hati yang tetap setia untuk selalu mengangkat pelayanan Tuhan di kondisi pandemik ini Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya dinaikkan kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, minggu depan kami akan kembali beribadah kepadamu, sertai kami dalam seminggu ini agar kami selalu tetap sehat, tetap kuat, dan minggu depan kami dapat kembali beribadah lewat online seperti ini Tuhan. Tuhan Yesus sertai juga persiapan untuk ibadah HDS agar nanti kami dapat mengikutinya dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita mau menutup ibadah kita, ya, karena kita sudah sampai di akhir. Pak Guru ajak semuanya untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi di dalam ibadah yang sama. Nanti minggu depan itu ibadah Hari Doa Sedunia. Semua siapkan baju dengan tema Zimbabwe ya. Jadi minggu depan kita hanya satu kelas saja nanti di ibadah HDS. Jadi semua dari kelas anak indria sampai anak remaja itu nanti disatukan dalam ibadah HDS. Mulainya lebih cepat itu jam 7.30 ya. Jadi harus bangun lebih cepat nanti di hari Minggu ya. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.